Kesempatan ini saya akan menampilkan beberapa tutorial bagaimana cara menggunakan perangkat lunak Electronic Workbench untuk membuat rangkaian dan melakukan simulasi pada sebuah rangkaian sistem digital. Jadi ada beberapa toolbar yang nanti akan sering kita gunakan. Di antaranya adalah toolbar sources. Di sini toolbar sources berisi tentang sumber-sumber arus, sumber-sumber tegangan, dan clock yang sering digunakan pada rangkaian digital. Untuk praktikum kali ini, sumber VCC yang merupakan sumber tegangan akan sering kita gunakan sebagai sumber input untuk gerbang-gerbang logika. Kemudian VCC ini kita kendalikan dengan sebuah saklar yang bisa kita peroleh dari toolbar basic. Jadi saklar ini nanti digunakan untuk membuat input dengan level logika 0 dan 1 terhadap input setiap gerbang-gerbang logika. Jadi saklar nanti digunakan untuk mengendalikan pada saat dihubungkan VCC ke input, maka input gerbang logika nanti akan mendapatkan level tinggi, dan sebaliknya pada saat saklar memutuskan hubungan antara VCC dengan input gerbang logika, maka gerbang logika akan mendapatkan input dengan level logika 0. Gerbang-gerbang logika nanti bisa kita akses pada toolbar logic gate. Di sini semua jenis gerbang logika AND, OR, NOT, dan seterusnya terdapat pada logic gate toolbar. Kalau kita ingin mendesain rangkaian dengan AND, OR, atau gerbang logika lebih dari 2 input, nanti bisa kita gunakan fasilitas custom yang ada di logic gate toolbar. Kemudian untuk mendeteksi output, kita menggunakan indikator sebuah lampu LED, di mana nanti output 1 ditandai dengan berubahnya atau menyalanya lampu LED tersebut. Kemudian di pojok kanan terdapat sebuah saklar untuk mengaktifkan simulasi. Jadi pada saat kita akan memulai mengamati hasil output dari rangkaian yang kita rancang, jangan lupa saklar ini kita aktifkan sehingga simulasi bisa kita jalankan. Baik, kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian sederhana dengan komponen utama gerbang N. Kita drag gerbang N, kemudian kita letakkan pada tempat yang kita kehendaki. Input yang kita gunakan adalah VCC, kita peroleh dari toolbar sources. Kita drag, kemudian kita letakkan di sisi input gerbang N. Untuk mengendalikan level logika, kita menggunakan saklar. Di sini karena gerbang N memiliki 2 input, kita menggunakan 2 buah saklar. Jadi kedua saklar itu kita drag, kemudian kita letakkan di antara VCC dan gerbang N. Bisa kita lihat di sini pada saat kita meletakkan sebuah saklar, secara default saklar ini bisa kita aktifkan dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Jadi pada saat kita menekan tombol spasi, kedua saklar akan berubah secara bersamaan. Kita tekan tombol spasinya, kedua saklar akan berubah posisi secara bersamaan. Nah, yang kita butuhkan pada praktikum adalah kombinasi input untuk gerbang logika N. Jadi, kita harus dapat mengaktifkan atau mengubah posisi saklar secara mandiri atau dengan tombol yang berbeda-beda. Jadi kita ubah tombol spasi menjadi tombol yang kita inginkan dengan cara klik kanan, kemudian kita klik komponen properties. Di sini pada tab value key kita ubah dengan tombol yang kita inginkan. Misalkan akan kita aktifkan dengan tombol A. Kemudian kita tekan OK. Kemudian saklar yang di bawah akan kita aktifkan dengan tombol B, kemudian tekan OK. Nah, di sini berarti kita mendapatkan 2 buah saklar yang bisa kita ubah posisinya secara independen.
Yang di atas kita ubah dengan menekan tombol A pada keyboard. Kemudian yang di bawah posisinya bisa kita ubah dengan cara menekan tombol B pada keyboard. Kemudian di sisi output kita menggunakan sebuah lampu LED. Kita letakkan pada sisi output gerbang N, kemudian kita flip supaya terminalnya menghadap ke gerbang N. Nah, di sini kita sudah mendapatkan komponen yang lengkap dari input, gerbang logika, dan output. Rangkaian kita rangkai, VCC kita hubungkan ke sisi input dari saklar. Demikian juga saklar yang B kita hubungkan ke VCC. Kemudian saklar kita hubungkan ke input gerbang logika. Kita mulai dari posisi saklar yang tidak terhubung dengan VCC. Saklar yang A ke input yang sebelah atas, kemudian saklar yang B kita hubungkan ke input yang sebelah bawah. Kemudian output dari gerbang N kita hubungkan ke lampu indikator LED. Jadi di sini kita sudah memiliki rangkaian yang lengkap dan pengamatan untuk gerbang dasar logika N itu bisa kita lakukan. Jadi jangan lupa pada saat melakukan simulasi kita harus mengaktifkan tombol simulasi. Nah, setelah kita aktifkan, percobaan bisa kita lakukan dengan cara mengubah posisi saklar. Posisi saklar A kita ubah dengan cara menekan tombol A. Nah, sekarang saklar A itu menghubungkan VCC menuju ke input yang atas gerbang logika. Artinya, input di sini mendapatkan level logika 1. Tetapi output yang dihasilkan tetap 0 karena gerbang N pada saat memiliki input yang bernilai 0, output yang dihasilkan juga akan bernilai 0. Kemudian kita ubah posisi saklar B untuk mengubah level logika di input yang ada di bagian bawah. Nah, saat ini kedua input gerbang N memiliki level logika high karena VCC dihubungkan melalui saklar untuk kedua input gerbang N. Output yang dihasilkan adalah memiliki level logika 1 yang ditunjukkan dengan menyalanya lampu indikator LED. Kalau kita ubah lagi posisi saklar A atau B, maka outputnya akan kembali 0 karena lampu LED padam. Untuk rangkaian yang kedua, kita akan mengamati prinsip kerja dari gerbang dasar OR. Kita letakkan gerbang OR pada posisi yang kita kehendaki. Kemudian lampu indikator LED kita letakkan pada sisi output gerbang OR. Kita flip supaya terminal LED itu menghadap ke sisi output gerbang OR. Kemudian di sini sama, kita memiliki dua buah input untuk gerbang OR, maka kita membutuhkan dua buah saklar. Kita letakkan dua buah saklar untuk mengendalikan level logika untuk input gerbang OR. Saklar yang atas kita aktifkan dengan menekan tombol C. Kemudian saklar yang di bawah itu kita aktifkan dengan menekan tombol D. Kita hubungkan atau kita rangkai rangkaian di sini. Jadi kita sudah memiliki VCC, tinggal kita hubungkan ke atas. Saklar C, demikian juga saklar D. Sampai ada tanda titik hitam, itu menunjukkan koneksi terjadi. Nah, kemudian saklar kita hubungkan ke input gerbang logika OR. Kedua saklar, saklar C dan saklar D. Kemudian outputnya kita hubungkan kembali ke lampu LED sebagai indikator.
Di sini kita sudah mempunyai rangkaian lengkap untuk gerbang OR. Simulasi kita aktifkan, jangan lupa selalu menekan tombol Activate Simulation supaya output bisa kita amati. Kita atur level logika input gerbang OR dengan cara mengubah posisi saklar C dan D, yaitu dengan cara menekan tombol keyboard C dan D. Misalkan input C akan kita ubah ke level logika tinggi, maka output gerbang OR akan menghasilkan level logika tinggi atau 1. Hal ini ditandai dengan lampu LED yang menyala. Kemudian pada saat tombol keyboard D kita tekan, maka kedua input dari gerbang logika OR itu mendapatkan level logika tinggi atau 1 dan menghasilkan output yang bernilai 1. Kalau kita ubah kembali posisi C dan D pada saat menghasilkan input bernilai 0, maka output yang dihasilkan oleh gerbang OR itu akan bernilai 0. Demikian cara penggunaan electronic workbench untuk mengamati gerbang-gerbang dasar pada sebuah rangkaian digital. Pada pelaksanaan praktikum, ada beberapa unit yang sudah disediakan rangkaian dan pengamatan dilakukan dengan cara mengubah level logika input di setiap gerbang logika yang diberikan. Untuk mengubah level logika input, kita melalui perubahan posisi saklar yang dilakukan dengan menekan tombol keyboard sesuai dengan nama saklar yang kita berikan. Nanti ada beberapa unit praktikum yang rangkaiannya belum selesai, sehingga antara VCC, saklar, gerbang logika, dan indikator output harus kita rangkai dengan cara menghubungkan komponen-komponen tersebut sesuai dengan gambar yang ada di petunjuk setiap unit praktikum. Demikian tutorial penggunaan electronic workbench untuk pelaksanaan praktikum sistem digital secara daring.